I just had to let you know you're. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari bisnis yang berlandaskan syariah, dan kami akan mempresentasikan secara asinkronus karena beberapa dari kami memiliki kesibukan sehingga tidak dapat membuat secara video presentasi biasa. Baik, bismillah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Suhri, yakni bagaimana alur dari bisnis syariat kami. Kami itu menggunakan bisnis penjualan akun premium yang berbasis syariah. Adapun alur dari bisnis ini yaitu yang pertama, pelanggan memesan akun. Nah, setelah itu kami pun menanyakan ketersediaan akun ke penjual aslinya. Nah, setelah akun tersedia di penjual asli itu, kami kembali menanyakan dari ke pembeli tentang apakah ingin melanjutkan pembelian akun tersebut. Nah, setelah itu jika pembeli ingin membeli, kami pun mulai menyuruh untuk pembeli untuk segera melanjutkan ke pembiayaannya, yaitu pembiayaannya atau ke pembayarannya. Kami pun memberikan QRIS kami. Nah, setelah pembayaran QRIS itu berhasil atau masuk ke dana kami pun langsung membeli ke penjual asli. Nah, setelah itu penjual asli maka akan memproses akunnya. Setelah itu penjual asli akan memberikan akun kepada kami, dan setelah itu kami melanjutkan ke pembelinya. Setelah pembeli mengeceknya, jika tidak terjadi masalah, maka pembelian pun selesai dan transaksi kita selesai. Nah, untuk lebih lengkapnya itu kita sama-sama simak dari pembahasan atau presentasi dari kami. Sekian. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi analisis bisnis technopreneurship secara syariah. Oke, next. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Ajis, ada Bahrul, ada Alim, ada Alif, ada Fatur, dan ada Zuhri. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu fokus bisnis. Fokus bisnis kami itu yaitu bergerak di bidang teknologi yang menyesuaikan syariat Islam. Kemudian ada ciri-ciri dari bisnis kami, yaitu yang pertama, kami menyediakan penjualan akun aplikasi premium. Yang kedua, fokus pada akses digital yang terjangkau dan legal. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, contoh aplikasi yang kami terapkan dalam bisnis kami yaitu ada Netflix, Canva, Spotify, The Station, Video, ChatGPT, dan YouTube. Dan beberapa aplikasi-aplikasi lain yang familiar yang digunakan oleh mahasiswa. Kemudian next, ada tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis kami itu yang pertama menyediakan layanan digital yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Yang kedua, memberikan layanan dengan harga yang terjangkau, serta tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Yang ketiga, menerapkan prinsip bisnis syariah seperti kejujuran, transparansi, dan akad yang jelas dalam setiap transaksi. Yang keempat, ada memanfaatkan teknologi digital sebagai media untuk meningkatkan efisien dan kemudahan layanan. Yang kelima, mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan serta menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, baik. Silakan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Agil, prinsip bisnis syariah. Bagian ini menjelaskan bagaimana bisnis dijalankan dengan menerapkan
prinsip syariah agar transaksi tetap jujur, jelas, dan memberikan manfaat. Dalam menjalankan bisnis, tim kami memperhatikan kejujuran atau biasa disebut sidik, memberikan informasi layanan yang benar. Kedua, transparansi, yaitu menjelaskan harga, durasi, dan layanan yang diterima. Ketiga, menghindari gahar. Tidak boleh ada ketidakjelasan dalam transaksi. Dan terakhir, masalah memberikan manfaat bagi pelanggan. Adapun selanjutnya itu integrasi teknologi dan syariah. Aktivitas utama menggambarkan apa yang dilakukan oleh kami untuk menciptakan dan menyampaikan nilai-nilai bisnis syariah ke pelanggan. Pertama, technopreneurship, yaitu bisnis ini memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam menjalankan usaha, memberikan kemudahan akses bagi pengguna. Kedua, produk digital. Produk yang dijual berupa layanan digital dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan akses aplikasi premium. Ketiga, prinsip syariah, yaitu menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak melakukan penipuan agar transaksi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Adapun akad muamalah dalam transaksi digital. Dalam penerapan akad muamalah itu perlu kejelasan akad. Dalam transaksi ini harus ada akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Pelanggan membayar untuk mendapatkan manfaat layanan premium dalam waktu tertentu. Konsep ijarah, yaitu akad yang sesuai adalah ijarah atau akad sewa manfaat. Hal ini dikarenakan pelanggan pada dasarnya membayar untuk menyewa atau menggunakan layanan fitur digital selama periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kemudian selanjutnya peran teknologi dalam bisnis. Teknologi berperan sangat penting karena seluruh tahapan bisnis dilakukan dalam ekosistem digital, mulai dari proses pemesanan oleh pelanggan, konfirmasi pembayaran, hingga pemberian akses, username, password, dan link invite. Dikelola secara digital, hal ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah diakses dari mana saja, dan lebih efisien. Kemudian model bisnis atau bisnis model canvas, yaitu target pasar, fokus utama pada mahasiswa, pelajar, dan para pekerja lepas atau freelance yang merupakan pengguna aktif aplikasi digital harian. Kemudian nilai tambah atau value, menawarkan keunggulan berupa akses fitur-fitur premium dari aplikasi populer dengan harga yang jauh lebih terjangkau, patungan atau family plan. Kemudian pendapatan dan saluran. Pendapatan diperoleh dari margin penjualan. Saluran distribusi mengandalkan platform pesan singkat seperti WhatsApp dan media sosial. Kemudian sumber modal dan pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan dari pelanggan atau pre-order, pembayaran di awal. Bisnis menggunakan sistem pembayaran di awal dari pelanggan. Dana yang diterima digunakan untuk menyediakan layanan premium sesuai pesanan, sehingga bisnis dapat berjalan tanpa bergantung pada modal pribadi. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama atau syirkah. Mengembangkan bisnis dengan cara berkolaborasi bersama pihak atau investor lain untuk memperbesar kapasitas pembelian akun. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip syariah. Setiap bentuk kerjasama investasi menggunakan konsep pembiayaan yang sesuai dengan syariat, seperti mudharabah atau musyarakah, dengan sistem bagi hasil yang adil. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri Saudara Ajis. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu promosi itu dilakukan melalui media sosial dengan tetap memperhatikan etika bisnis Islam. Contohnya itu misalnya, kami tidak memberikan informasi yang berlebihan atau menyesatkan, hanya agar pelanggan tertarik untuk membeli. Dengan begitu, pelanggan merasa lebih percaya terhadap pelayanan kami. Untuk selanjutnya bisa digeser selanjutnya. Yang selanjutnya itu tentang kepatuhan dan kepercayaan. Kepercayaan pelanggan itu sangat penting dalam bisnis digital. Misalnya itu contoh, jika kami menjanjikan akun aktif selama 1 bulan,
maka pelanggan itu benar-benar menerima layanan sesuai yang dijanjikan. Hal ini membuat pelanggan merasa puas dan percaya. Untuk selanjutnya itu tentang pembayaran digital. Nah, pembayaran ini dilakukan menggunakan QRIS, transfer bank atau dompet digital. Setelah pelanggan memilih paket, kami mengirimkan QRIS setelah pembayaran berhasil. Pesanan langsung diproses. Nah, cara ini membuat transaksi lebih praktis dan aman. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Fatur Rahman. Oke. Selanjutnya kami memperlihatkan bukti pemesanan. Ini adalah bukti pelanggan melakukan pemesanan Spotify Premium. Saya menanyakan paket yang diinginkan, menjelaskan harga beserta biaya layanan, lalu meminta konfirmasi sebelum transaksi dilanjutkan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang jelas dan transparan. Oke, bukti selanjutnya. Ada juga pembayaran, bukti pembayaran. Setelah pelanggan setuju, saya mengirim QRIS sebagai metode pembayaran. Pelanggan kemudian mengirim bukti transfer sebagai tanda pembayaran telah berhasil. Setelah pembayaran dikonfirmasi, saya mengirimkan detail akun premium beserta panduan login kepada pelanggan. Bukti pelayanan saat adanya kendala, yaitu setelah pembayaran dikonfirmasi, saya mengirimkan detail akun premium beserta panduan login kepada pelanggan. Ada juga bukti transaksi berhasil. Setelah mengikuti panduan pelanggan berhasil masuk ke akun Spotify Premium. Ini menunjukkan bahwa layanan telah diterima sesuai dengan pesanan. Untuk selanjutnya itu dari kesimpulan. Ya, oke. Kesimpulannya itu bisnis penjualan aplikasi premium merupakan salah satu contoh technopreneurship yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa karena teknologi digital dalam proses penjualan dan pelayanan kepada pelanggan, karena ini sangat tidak memerlukan banyak biaya dan cukup kita bersikap jujur dalam berkonsep bisnis syariah. Bisnis ini harus menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, akad yang jelas, serta menghindari unsur gharar dan penipuan. Dengan strategi pemasaran digital dan pengelolaan bisnis yang baik, usaha yang dilakukan oleh mahasiswa ini dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi penjual maupun pelanggan. Saya serahkan ke moderator. Baik, cukup sekian dari pemaparan materi kami. Kalau ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas attention-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're